Ya, halo bunda-bunda, hati-hati kalau belanja tas secara online. Jadi kan kemarin mama kita tuh lagi belajar seperti apa sih sebetulnya bisnis tas, dan akhirnya mama kita menemukan ada banyak hal yang tidak baik untuk bisa melanjutkan bisnis tas ini atau enggak. Yang langkah awal ketika Mama Gita mau memulai suatu bisnis adalah Mama Gita mencoba memesan beberapa jenis tas dari beberapa supplier untuk membanding-bandingkan kualitas dan harganya. Nah, kan Bunda sekarang kalau lihat di toko online Orange itu banyak sekali yang jual bilangnya ini barang VIP atau bilangnya barang mirror, sudah bagus, eh, udah di box ya. Yang pertama mereka bilang di box, terus ini ada barcode, bisa tembus, bilangnya bisa tembus ke ininya asli, ke mereknya yang asli. Emang itu bisa, begitu di scan itu akan masuk ke eh, webnya toko tas aslinya. Cuman ini memang cuma masuk ke toko web aslinya. Kita pun bisa ngeprint barcode ini dari toko aslinya, lalu ditempel di jualan kita untuk bilang bahwa ini bisa tembus, bisa tembus ya. Tembus cuman sampai itu doang, cuman sampai web aslinya. Dan permainannya saat ini kelihatannya bagus ya. Ini kelihatannya bagus Bunda, karena di HP online. Tapi dalam kenyataannya ketika saya lihat sendiri, ini benar-benar kayak tas harga 50 ribuan. Jadi kan kalau bunda-bunda ke ITC, kalau yang di Jakarta tuh ke ITC atau kemana, banyak tas harga 50 ribuan. Dan ini tuh eh, dari bahannya, dari penampakan aslinya, itu kelihatan banget bahwa ini nih tas murah. Jadi mereka pakai cara tas murah ini dibuatin kardus, dimasukin kardus, jadi seolah-olah mahal, seolah-olah barang mahal ya, seolah-olah kualitasnya bagus. Terus katanya dibuatin nih, dibikinin sertifikat. Sertifikat sih kertas print-printan kayak gini murah Bunda. Jadi dengan modal kardus dan sertifikat-sertifikat palsu ini, paling kardus dan sertifikat harga berapa sih? Mentok 20 ribu ya. Udah mentok banget, itu bisa sampai 20 ribu sih. Paling juga 10 ribu tuh udah dapat kardus yang bagus, apalagi kalau diproduksi massal, karena tas-tas seperti ini kan diproduksi massal, diproduksi sangat banyak, maka dibuatin kardus sejenis ini pun sangat banyak. Jadi mereka akan biaya produksi kardusnya sangat murah. Oke lah 10 ribu kardus dan fotokopian sertifikat, ini sertifikat tipis-tipis. Nanti ada yang bilang kuburan, udah ada nomor seri, udah ada apa-apa segala macem. Ini kertas. Ada juga yang pakai kertas agak tebel gitu ya, tapi tetap aja sekarang tas harga 50 ribu dimasukin ke dus harga 10 ribu, jadi modal udah bukan modal juga. Tas 50 ribu itu udah harga jual, berarti kan modal awal tasnya paling 35 ribuan kan bahan tasnya. Dan bahan ini oke lah, untuk modal tertinggi ini cuma 60 ribu. Dengan memasukkan tas ini ke dalam kardus, lalu dibikinin sertifikat-sertifikat yang palsu-palsu ini, tasnya bisa dijual harga 200 ribu lebih Bunda. Jadi kan untungnya malah jadi 3 kali lipat. Nah, semakin hari orang-orang tuh semakin cerdik, yang udah terbiasa jualan begini 50 ribuan, lalu supaya kelihatan keren dimasukin dus, dan ternyata kita banyak yang beli. Karena saya sendiri sebetulnya pengen coba-coba, pengen belajar, pengen tahu, saya beli beberapa dan akhirnya saya tahu, oh begitu caranya. Nah bunda-bunda, jangan sampai lagi kena apa ya, tipu, termakan promosi-promosi yang nggak jelas. Jadi caranya begitu tuh mereka tuh.
sebetulnya kualitas tasnya biasa aja. Dan memang kalau Bunda lihat nih, saya pas ngelihat gini aja saya kaget loh. Wah, di HP keren banget ya, bagus banget ya. Tapi kalau saya bawa tas ini aslinya, aduh udah kelihatan kayak tas mainan bocil gitu ya. Kemarin kan saya bilang saya lagi belajar untuk mau masuk nih ya bisnis tas nih. Dan ternyata susah banget Bun untuk cari produsen yang benar-benar bagus, supplier yang bagus tangan pertama itu susah Bun. Jadi untuk yang kaum pas-pasan dan nggak tegaan seperti saya, lebih baik enggak. Kenapa saya bilang saya nggak tegaan? Banyak orang jual tas ini nih secara online, dia jual mahal banget loh, bisa tega 600 700 gitu ya. Toh nggak kenal sama bunda-bunda yang beli online. Ini saya beli beberapa jenis ya, sama juga ini juga kasusnya gitu ya. Jadi dikardusin, dikasih nomor seri, dikasih apa dashback gitu. Tapi sebenarnya tasnya kualitasnya biasa aja, bener-bener. Udah deh, aku kan nggak mau ini karena aku ini orangnya nggak tegaan. Aku nggak akan mau nih jual ini kan banyak yang jual 600.000 gitu-gitu ya. Apalagi yang ini nih. Aku orangnya nggak tegaan. Aku jadi nggak akan mau jual barang yang nggak sesuai harga. Makanya aku udah memutuskan, Mama kita nggak jadi bisnis tas. Ternyata tak semudah itu, modalnya besar, dan aku nggak setega itu ngaku-ngaku bahwa oh ini kulit asli. Enggak, aku nggak tega gitu bohong-bohongin orang beli, terus orangnya beli kecewa gitu ya, udah mahal-mahal. Itu kan sama aja kita menipu. Mama kita nggak mau tuh jualan nipu-nipu gitu. Ini keren banget sih yang ini nih. Kalau yang ini mungkin nggak 50.000 lah ya. Ini masih mungkin masih harga jualnya 150, masih oke kali ya. Harusnya dia jualnya 150 masih oke. Tapi ini aja Mama kita belinya sudah di harga 270 belum ongkir. Ya jadi sekitar 300-an. Katanya, oh ini kualitasnya bagus, gini apa segala macem. Biasa aja. Jadi emang bagus bukan jelek. Yang ini nih, kalau yang ini masih bagus ini, Mama kita masih akan pakai yang ini ya. Tapi bukan yang tas dengan harga layak dikasih harga 250.000 lebih. Apalagi sampai ada yang tega jual tuh. Ini banyak loh yang jual 1 juta lebih. Aku nggak tega. Ini terus terang aku beli di harga 270 plus ongkir. Jadi karena ini 2 tas nih beli di produsen yang sama. Total 2 tas ini 540 aku beli. Tapi aku mau jual lagi yang ini. Jual di harga modal aku beli 200 saja aku nggak tega. Karena tak sebagus itu, benar-benar. Kasihan orang yang beli, kalau bagus bilang bagus, kalau enggak bilang enggak. Untungnya yang ini tuh dia salah kirim. Aku pesan yang putih, dia kirim yang hitam. Jadi aku mau balikin, yang ini aku mau kembalikan. Mudah-mudahan dia jujur ya, nanti begitu dikembalikan dia akan itu terima, terus nggak bilang bahwa aku mengembalikan barang jelek atau apa segala macem, sehingga uangku balik. Tapi kalaupun dia jahat begitu, aku tidak merasa rugi. Kenapa? Aku bisa belajar. Oh, ada orang-orang yang bisnisnya jualannya nggak jujur. Dan ketika orang itu jualan tidak jujur, kita sebagai konsumen nggak seneng kan, dan nggak akan beli lagi balik ke situ kan. Itu jadi pelajaran buat kita supaya ketika kita jualan, ketika kita berbisnis, kita harus jujur. Ketika kita nggak mau diperlakukan orang seperti itu, jangan memperlakukan orang lain seperti itu. Ya, jadi ketika ada orang baik, kita pasti akan baik. Saya pasti akan baik, karena ada juga nih ada orang yang kita udah baik